Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Repaldi dari kelas 2B NPM 192191062. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan yaitu mengenai penilaian status gizi. Pengertian status gizi. Status gizi itu merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu untuk dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan dalam suatu makanan sehari-hari. Ada juga yang kedua menurut Cakrawati, Dewi, dan Mustika. Status gizi yaitu merupakan keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya penggunanya. Nah, dan status gizi juga yaitu merupakan sebagai keadaan tubuh yang merupakan akibat dari konsumsi makanan dan pengguna zat-zat gizi dengan klasifikasi yaitu status gizi buruk, kurang, baik, dan lebihnya. Nah, yang selanjutnya itu metode penilaian status gizi. Nah, untuk metodenya yaitu ada secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, kalau secara langsung yaitu ada antrometri, klinis, biokimis, dan biofisik. Nah, untuk secara tidak langsungnya yaitu kita melakukan survei konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Nah, untuk antropometri sendiri yaitu merupakan pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh, atau pengukuran antrometri juga bertujuan untuk mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Dan pengukuran antrometri juga dapat dilakukan untuk diketahui status gizi dengan berbagai cara: massa tubuh, pengukuran linear, panjang, komposisi tubuh. Nah, untuk penilaian klinis tersendiri yaitu merupakan penilaian atau pemeriksaan klinis terhadap metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa orai, atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Nah, untuk penilaian biokimia yaitu penilaian atau pemeriksaan laboratorium biokimia yang dilakukan melalui pemeriksaan episemen jaringan tubuh seperti darah, urin, tinja, hati, otot yang diuji secara laboratoris terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam tubuh seperti protein, glukosa, dan kolesterol. Nah, untuk penilaian biofisik yaitu penilaian atau pemeriksaan biofisik yang penentuannya status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Nah, untuk cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri yaitu indeks massa tubuh IMT. Nah, yang pertama untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 atau lebih. Nah, untuk kelebihannya yaitu ada pengukuran sederhana dan mudah dilakukan, atau dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Dan untuk kekurangannya yaitu untuk pengukuran status gizi antropometri itu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa usia 18 tahun ke atas. Jadi untuk 18 tahun ke bawah itu belum bisa. Dan yang selanjutnya yaitu tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Yang terakhir itu tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegali. Nah, untuk contoh perhitungannya yaitu misalnya ada satu mahasiswi berusia 17 tahun, lalu memiliki tinggi badan 150 cm dengan berat badan 50 kg. Nah, untuk perhitungannya 50 garis miring buka kurung 1,56 tutup kurung 2. Nah, untuk hasilnya yaitu 20,55. Nah, jika hasilnya seperti itu berarti status gizinya yaitu normal. Semisal untuk perhitungan yaitu pada saudara saya itu yang berusia sekitar 18 tahun dan berat badannya 55 kg, tingginya yaitu 160. Nah, untuk cara penghitungannya tidak jauh berbeda seperti tadi ya. Jadi
55 garis miring buka kurung 1,56 tutup kurung 2 nah sama dengan. Untuk cara penghitungan itu tidak berbeda jauh seperti yang tadi, masih sama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada banyak salahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.